Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini kami yang berkatakan saya sendiri Danu Putra Setiawan dan rekan saya Briandra Dikawi Kaswara, kemudian masukan Ardiansyah Fadilah, selanjutnya ada Lutfi Gibran Sardian dan juga Mas Arif Kurniawan yang dalam saat ini dalam kondisi KP dan dalam kondisi Zoom juga. Dalam kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video diskusi dan presentasi berkaitan dengan perambatan gelombang pada medium dispersi dan amplitudo gelombang. Selanjutnya, apa maksud dari gelombang itu sendiri? Gelombang adalah gangguan atau osilasi yang merambat melalui medium atau ruang, membawa energi tanpa perpindahan materi secara permanen. Gelombang sendiri dapat berbentuk gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Dari gelombang mekanik sendiri, contohnya itu bisa berupa gelombang air atau gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu bisa berupa cahaya atau gelombang radio. Selanjutnya, ada medium dan pengaruhnya terhadap gelombang. Gelombang membutuhkan medium untuk merambat dan karakteristik medium mempengaruhi perambatan gelombang itu sendiri. Medium itu sendiri dapat bersifat non-dispersi dan juga dispersi. Apa itu non-dispersi? Non-dispersi yaitu semua frekuensi gelombang merambat dengan kecepatan yang sama. Sedangkan dispersi yaitu kecepatan perambatan bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang itu sendiri. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan medium dispersi? Medium dispersi adalah medium di mana kecepatan fase gelombang bergantung pada frekuensi. Dalam medium ini, gelombang dengan frekuensi berbeda memiliki kecepatan berbeda juga. Akan tetapi, penyebarannya seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya, ada gelombang air, gelombang cahaya melalui prisma dan juga sinyal dalam serat optik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perambatan gelombang pada medium dispersi. Medium dispersi mempengaruhi cara gelombang merambat karena kecepatan gelombang bergantung pada frekuensi atau panjang gelombangnya. Hal ini berbeda dengan medium non dispersi di mana semua komponen gelombang merambat dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya ada kecepatan group atau group velocity. Kecepatan group adalah kecepatan paket gelombang secara keseluruhan yang membawa energi dan informasi. Berikut ada rumusnya. Vg sama dengan d omega per dk. Selanjutnya ada kecepatan fase atau fase velocity. Kecepatan fase adalah kecepatan puncak atau fase tertentu dari gelombang sinusoidal bergerak melalui medium. Rumusnya adalah Vp sama dengan omega per k. Berikut dapat dijelaskan kepanjangan dari Vp yaitu kecepatan fase. Lambang dari omega sama dengan frekuensi sudut atau rad per s. Lambang K sama dengan bilangan gelombang RAD per M. Dalam medium dispertif, Vp tidak konstan dan berubah sesuai dengan frekuensi gelombang. Akibatnya, puncak gelombang dengan frekuensi berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Dalam medium dispertif, kecepatan grup berbeda dari kecepatan fase, sehingga paket gelombang melebar atau berubah bentuk saat merambat. Fenomena ini penting dalam komunikasi optik dan transmisi sinyal karena dapat menyebabkan distorsi pulsa. Selanjutnya ada contoh perambatan gelombang dispersif. Yang pertama ada gelombang air. Sifat dispersi terlihat dari perbedaan kecepatan rambat gelombang berdasarkan panjang gelombangnya.
Gelombang dengan panjang gelombang yang lebih besar merambat lebih cepat dibandingkan gelombang dengan panjang yang lebih kecil. Berikut ada cahaya melalui prisma. Dispersi terjadi karena indeks bias medium. Bergantung pada panjang gelombang cahaya. Setiap komponen warna cahaya memiliki kecepatan rambat yang berbeda di dalam prisma, sehingga cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Yang terakhir ada sinyal dalam serat optik. Dispersi menyebabkan komponen frekuensi yang berbeda dari suatu pulsa cahaya merambat dengan kecepatan yang berbeda. Akibatnya, pulsa cahaya mengalami pelebaran seiring bertambahnya jarak perambatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada contoh soalnya yaitu yang pertama yaitu suatu paket gelombang merambat pada medium dispersi. Hubungan dispersi gelombang tersebut dinyatakan oleh persamaan omega sama dengan 2K kuadrat, dengan omega adalah frekuensi sudut atau RAD per S. Kemudian ada K yaitu adalah bilangan gelombang atau dalam kurung RAD per M, yaitu untuk menentukan satu kecepatan fase gelombang. Kemudian yang kedua ada kecepatan grup gelombang, dan yang ketiga adalah menjelaskan apakah medium tersebut bersifat dispersif atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, langkahnya yaitu menentukan kecepatan fase dengan rumus Vp sama dengan omega per K. Kemudian Vp sama dengan 2K kuadrat dibagi K sama dengan 2K. Kemudian cara yang kedua yaitu menentukan kecepatan grup. Vg sama dengan D kali omega dibagi D kali K, atau dengan Vg sama dengan D dibagi DK dikali 2K kuadrat sama dengan 4K. Yang ketiga yaitu dengan cara menganalisis sifat medium. Dikarenakan yang pertama, kecepatan fase Vp bergantung pada bilangan gelombang K, dan kecepatan grup Vg berbeda dari kecepatan fase. Maka dari itu, medium tersebut bersifat dispersif. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang dengan frekuensi atau panjang gelombang berbeda akan merambat dengan kecepatan yang berbeda, sehingga paket gelombang dapat mengalami perubahan bentuk selama perambatan. Next slide. Di sini lanjut bumbung gelombang. Yang pertama, bumbung gelombang adalah bagian tertinggi dari suatu gelombang transversal yang berada di atas posisi keseimbangan medium. Bumbung gelombang menunjukkan titik di mana simpangan partikel medium mencapai nilai maksimum positif terdapat posisi setimbangnya. Dalam kajian gelombang, bumbung gelombang merupakan salah satu karakteristik utama untuk menggambarkan bentuk dan energi gelombang bersama dengan lembah gelombang. Bumbung digunakan untuk menentukan panjang gelombang, amplitudo, serta sifat perambatan gelombang pada suatu medium. Transfer elektromagnetik, energi listrik dan magnet. Pada gelombang elektromagnetik, energi ditransfer melalui asilasi media listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain dan juga tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Medan listrik yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya. Interaksi timbal balik inilah yang memungkinkan gelombang elektromagnetik merambat tanpa menghilangkan medium basic. Proses ini disebut sebagai transfer elektromagnetik, di mana energi dipindahkan melalui ruang dalam bentuk gelombang. Energi gelombang elektromagnetik tidak dibawa oleh
partikel medium, melainkan oleh medan listrik dan medan magnet itu sendiri yang secara kontinu saling membangkitkan selama perambatan gelombang. Baik, selanjutnya ada besaran bumbung gelombang. Adapun besaran bumbung gelombang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu amplitudo, frekuensi, kemudian panjang gelombang, dan juga kecepatan gelombang. Adapun amplitudo adalah simpangan maksimum partikel medium dari posisi keseimbangan hingga bumbung gelombang yang menunjukkan besarnya energi gelombang itu sendiri. Besarnya amplitudo, semakin besarnya amplitudo maka gelombang itu juga semakin besar. Kemudian ada frekuensi, yaitu menyatakan jumlah gelombang atau getaran yang terjadi setiap satuan waktu. Frekuensi berpengaruh terhadap energi gelombang, terutama pada gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua bumbung gelombang yang berurutan. Besaran ini menunjukkan satu siklus penuh gelombang dalam ruang. Dan yang terakhir yaitu ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang merupakan laju perambatan bumbung gelombang melalui medium atau ruang yang secara umum memenuhi hubungannya. Selanjutnya ada contoh soalnya. Kemudian ada contoh soal yaitu suatu gelombang transversal pada tali homogen dinyatakan persamaan, yaitu Y dalam kurung X sama T sama dengan 0,02 sin dalam kurung 4 px dikurangi 20 pt dengan Y yaitu dalam meter, X dalam meter, dan T yaitu dalam second. Untuk menentukan yang pertama amplitudo gelombang, yang kedua ada panjang gelombang dan frekuensi gelombang, dan yang ketiga yaitu perbandingan energi gelombang jika amplitudo diperbesar menjadi 2 kali lipat atau parameter gelombang lainnya tetap. Untuk menjawab persoalan itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama menentukan amplitudo dengan rumus Y dalam kurung X, T sama dengan A kali sin dalam kurung K kali X dikurangi W kali T, dengan A sama dengan 0,02 meter. Kemudian yang kedua menentukan panjang gelombang dan frekuensi dengan rumus lambda sama dengan 2pi dibagi K sama dengan 2pi dibagi 4pi sama dengan 0,5 meter. Dan yang terakhir yaitu F sama dengan W dibagi 2pi sama dengan 20pi dibagi 2pi yang dihasilkan 10 Hz. Dan cara ketiga yaitu dengan perbandingan energi gelombang X tak hingga A kuadrat sama dengan A aksen sama dengan 2A dengan E aksen dibagi E sama dengan dalam kurung A aksen per A kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Mas Arif? Jadi pertanyaannya terkait gelombang dispersi dan pengaruhnya gitu ya Mas ya, untuk pertanyaan pertama ya Mas. Oke, untuk dari teman-teman bisa ditanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Arif, yaitu menjelaskan bagaimana perambatan gelombang pada medium dispersi serta pengaruhnya terhadap bentuk gelombang selama proses perambatan. Yaitu
Pada medium dispersi, kecepatan perambatan gelombang bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang, yang setiap komponennya frekuensi dalam suatu gelombang merambat dengan kecepatan yang berbeda. Akibatnya, gelombang yang terdiri dari banyak frekuensi seperti paket gelombang akan mengalami perubahan bentuk atau penyebaran seiring bertambahnya jarak perambatan. Fenomena ini menyebabkan gelombang tidak mempertahankan bentuk yang awalnya dan menjadi ciri untuk perambatan gelombang pada medium dispersif. Gitu Mas Arif. Oh gitu Mas, untuk pertanyaan pertama terkait gelombang dispersi dan juga pengaruhnya. Tadi untuk pertanyaan kedua gimana Mas? Bisa diulangi Mas? Mau siapa yang jawab? Mas juga? Terserah gimana dari teman-teman, ada yang ingin menanggapinya Oke. bisa ditanggapi langsung ya. Oke, pertanyaan yang bagus juga dari Mas Arif untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk menjelaskan bagaimana peran amplitude gelombang dalam menentukan intensitas atau kuat lemahnya suatu gelombang yang merambat. Yaitu amplitude gelombang berperan sebagai ukuran untuk besar atau kecilnya simpangan maksimum partikel medium dari posisi keseimbangan. Besarnya amplitudo itu menentukan intensitas atau kuat lemahnya gelombang yang merambat. Jadi, semakin besar amplitudo gelombang, maka semakin besar pula energi yang dibawa. Kemudian, sehingga gelombang tersebut memiliki intensitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika amplitudo itu lebih kecil, yang menunjukkan energi dan intensitas, maka gelombangnya juga semakin rendah. Begitu Mas Arif. Gitu Mas, terkait pertanyaannya, dua pertanyaan tadi apakah sudah menjawab atau masih ada yang ingin disanggah Mas terkait jawaban dari pertanyaan Mas Arif itu sendiri? Oke, mungkin itu saja dari pemaparan kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah medan elektromagnetik dari dosen Pak Saban. Kurang lebihnya kami dan kelompok kami memohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata atau mungkin tindakan. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.